Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir dari pelatihan kita itu bagaimana cara kita melakukan analisis data. Jadi pada instrumen yang kita buat itu terdapat dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di mana kualitatif itu lebih kepada analisis deskriptif atau biasa kita kenal dengan istilah model konseptual, di mana dari data hasil wawancara atau elisitasi itu, kemudian tiga tahap yang kita lakukan. Yang pertama adalah reduksi data, pembahasan, dan pengambilan kesimpulan. Sementara pada analisis kuantitatif itu kita melakukan analisis statistik, di mana dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian kita lakukan analisis statistik untuk menguji. Pertama itu validitas data, reliabilitas data, dan apakah sudah terdistribusi secara normal. Yang pada akhirnya nanti kita akan melakukan analisis regresi, di mana pada analisis ini lebih kepada menyimpulkan ada tidaknya hubungan antar variabel dan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y misalnya. Nah, jadi misalnya berdasarkan instrumen, contoh yang sudah kita siapkan pada modul, itu ketika kita akan melakukan analisis data kualitatif, saya akan memberikan salah satu contoh kasus, misalnya pada penjelasan bahwa model konseptual itu, ya, prosesnya adalah pengumpulan data, kemudian kita sajikan, kita reduksi, dan kita simpulkan. Kepada siapa? Kepada informan yang kita anggap mampu memberikan data dan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan elisitasi yang kita butuhkan. Nah, ini sifatnya bisa snowball sampling nanti. Berapa jumlahnya ya sampai pada jawaban yang kita harapkan itu mencapai titik jenuh. Artinya pada informan yang kesekian itu ternyata jawabannya mengalami konsistensi, terdapat konsistensi, maka kita anggap cukup data tersebut untuk kemudian kita analisis. Jadi misalnya pada pertanyaan awal itu salah satu yang bisa kita tampilkan adalah deskripsi ya. Mendeskripsikan jawaban-jawaban dari responden atau dari informan terkait misalnya isu strategis apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam mendukung partai misalnya. Nah, di sini banyak sekali alternatif isu strategis, namun si peneliti berdasarkan referensi, berdasarkan observasi di lapangan misalnya, mengkategorikan ada 4 isu strategis yang bisa disampaikan kepada informan, yaitu terkait figur, ideologi, agenda kebijakan, dan kemampuan finansial misalnya. Jadi proses deskripsi atau deskriptif awal itu bisa dengan mereduksi data bahwa misalnya pada pertanyaan ini ternyata dari 150 orang misalnya yang kita tanya itu, ada 35 orang yang menjelaskan bahwa figur elit partai itu lebih menjadi isu misalnya, isu strategisnya. Kemudian ideologi itu jumlah yang terbanyak dari 150 itu ada 70 orang, atau agenda kebijakan misalnya ada 22 dan kemampuan finansial ada 23 orang dari 150. Jadi dari data ini teman-teman kita bisa langsung merasiokan ya persentase dari jumlah ini. Jadi mungkin caranya teman-teman sudah sama-sama paham bahwa rasio itu diambil dari jumlah dibagi total keseluruhan informan itu dikali 100%. Maka pada figur elit partai misalnya itu 23%. Kemudian kita tinggal jadikan sebuah bagan ya, histogram misalnya dalam bentuk seperti ini. Jadi figur partai 23%, ideologi 47%, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tergantung kepentingannya kan. Oh ternyata misalnya ideologi ini menjadi persentase terbesar terkait isu strategis. Sehingga kajian kita pada elisitasi itu lebih menggali tentang ideologi. Atau kenapa kemampuan finansial misalnya
itu persentasenya kecil atau agenda kebijakan. Apa yang terjadi di masyarakat sehingga tidak memperhatikan misalnya kemampuan finansial dari paslon atau tentang kebijakannya, tapi lebih kepada ideologi. Ada isu apa di masyarakat itu sehingga ideologi menjadi penting. Itu contoh ya. Jadi bagaimana kita mendeskripsikan dari data-data kualitatif. Kemudian misalnya tentang isu strategis elektabilitas paslon pada pertanyaan kedua sama ya. Misalnya kita menanyakan kepada 200 orang misalnya isu strategis pada pribadi, kalau tadi partai, sekarang pribadi misalnya lebih kepada beberapa dimensi yaitu rekam jejak, personalitas, sara ideologi. Sehingga dari data-data yang sudah kita reduksi, yang sudah kita rangkum itu diperoleh angka bahwa rekam jejak itu menempati persentase terbesar misalnya, yaitu dengan 41%. Nah, itu juga menjadi dasar kita untuk melakukan analisis lebih lanjut. Bagaimana misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif ya, deskriptif. Jadi ketika kita menanyakan kepada beberapa orang misalnya, pada beberapa informan ya, terkait isu strategis yang menurut informan itu mempengaruhi persepsi masyarakat dalam mendukung parpol, ya dari pertanyaan ini kemudian kita lakukan reduksi data. Jadi contoh proses reduksi data yang paling sederhana adalah sebagai berikut misalnya. Jadi dari dimensi isu strategis itu misalnya informan satu menjawab lebih kepada track record dan dia menyebutkan tokoh misalnya Anies. Kemudian informan dua menjelaskan tentang ideologi partai dan ideologi pasangan calon misalnya yang mengarah kepada Bapak Ganjar misalnya. Begitu juga ada yang menjelaskan tentang kebijakan politik merujuk kepada Bapak Prabowo dan juga ada yang menjelaskan tentang kekuatan finansial misalnya pada Bapak Sandiaga Uno. Ya, sorry ada typo di sini. Sehingga dari informasi yang kita peroleh ini kita kemudian melakukan deskriptif analisis penyimpulan sementara ya. Karena nanti dari sekian informan itu bisa saja mengerucut kepada satu nama, kepada satu isu strategis atau dua isu yang paling strategis misalnya. Di sini kita bisa melakukan penjelasan, mendeskripsikan dengan bahasa kita yang berdasarkan jawaban-jawaban dari informan yang ada. Misalnya terdapat 4 nama yang muncul yaitu Anies dengan pertimbangan track record, sementara Ganjar lebih karena alasan ideologi partai, kemudian pertimbangan personality dan kebijakan itu lebih ke nama Bapak Prabowo misalnya, dan ada beberapa yang menjelaskan tentang kemampuan finansial dari paslon misalnya yang merujuk kepada Bapak Sandiaga Uno. Nah, dari deskriptif ini teman-teman itu nanti akan kita analisis satu persatu dari setiap pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dari kumpulan dari deskripsi, dari jawaban-jawaban informan ini, baru kita bisa melakukan pengambilan kesimpulan. Nah, tergantung dari tujuan yang kita maui. Karena apa? Bahan bakunya sudah tersedia di sini. Bagaimana dengan analisis kuantitatif misalnya? Nah, pada modul itu saya memberikan contoh misalnya eh, pengaruh koalisi partai, ideologi partai terhadap perolehan suara misalnya. Nah, kalau di kualitatif namanya model konseptual, di kuantitatif itu dikenal dengan istilah kerangka teori, kerangka pikir. Sehingga ketika kita akan melakukan analisis, kira-kira koalisi partai dan ideologi partai itu penting nggak sih terhadap perolehan suara partai misalnya. Nah, sehingga dari kerangka ini kita membuat instrumen dalam bentuk kuesioner. Sehingga dari kuesioner ketika kita sebar ke responden, ya, kalau kualitatif istilahnya responden, kalau kuantitatif itu kualitatif istilahnya informan, kalau kuantitatif itu istilahnya responden. Ya. Jadi ada perbedaan istilah saja dalam disiplin ilmu metodologi riset itu yang juga perlu teman-teman pahami. Sehingga dari hasil tersebut misalnya kita memperoleh data primer terlepas dari penyebaran ini menggunakan Google Form atau menggunakan manual misalnya kertas yang dicontreng oleh responden itu,
Misalnya terakumulasi